Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakaf SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak KOTU beserta staf, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat hadir di aula sayangan kita SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Ya. Kalaupun di sini memang ini hanya perwakilan ya. Kenapa kita hanya mengambil perwakilan melalui 8 standar kita? Karena adanya masa pandemi ini, harapan saya melalui 8 standar dan Bapak Ibu bidang, wakil bidang ini nanti dapat mengimbas kepada rekan-rekan kita yang pada kesempatan ini tidak kita masukkan dalam kegiatan kali ini karena keterbatasan ya oleh aturan COVID-19. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, gerakan ya guru pembelajar atau guru belajar ini saya justru selaku kepala sekolah ya begitu melihat ada beberapa rekan guru yang sudah melangkah lebih dahulu ya, artinya saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena artinya Bapak Ibu ini tanggap terhadap perubahan-perubahan yang ada, dengan kata lain menyesuaikan dengan kondisi ya yang ada, dimana kita tahu bahwa pembelajaran yang kita lakukan karena adanya era pandemi ini, maka kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh ya, baik itu secara daring maupun luring, dalam artian luring anak di rumah kita berikan materi ataupun penugasan ini melalui orang tuanya dengan mengambil bahan atau materi yang akan kita sampaikan ke anak, dan alhamdulillah ini bisa berjalan. Nah, seiring dengan itu pihak kementerian ini sudah meluncurkan ya, program guru belajar. Pada kesempatan ini adalah guru belajar seri AKM atau pada seri AKM ini ya, video yang mungkin itu akan lebih efektif ya jika Bapak Ibu secara langsung kita bersama-sama mendengarkan, melihat apa yang disampaikan di dalam video tersebut ya. Pertama yang saya tampilkan nanti dalam rangka pengimbasan terhadap program ini, saya mengambil penyampaian oleh Pak Menteri kita, Mas Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim tentang kebijakan. Nah ini nanti kita akan melihat dan mendengarkan secara langsung, kita menyimak ya. Kemudian yang kedua ya, agar kita semua selaku pendidik dan tenaga pendidikan, terutama pendidik, ini mau ya melakukan sebuah perubahan-perubahan dengan melakukan ya, penambahan wawasan kita melalui program-program yang diberikan atau diluncurkan oleh pihak kementerian. Ya, terutama di sini adalah ajakan untuk bagaimana kita merespon ya, kita masuk ke dalam
pembelajaran ya, guru belajar, yaitu seri AKM ini. Kemudian video yang ketiga, di sini kita akan melihat, nanti menyaksikan, kemudian menyimak juga tentang apa itu AKM sendiri, isinya itu apa. Ya sebenarnya memang Bapak Ibu yang sudah, ada beberapa orang yang sudah tahu isinya itu ya, bahwa sebenarnya kita selaku guru tidak hanya AKM ya, karena apa? AKM itu adalah bagian daripada asesmen nasional ya. Kita sudah membaca bahwa di dalam asesmen nasional itu ada 3 poin, salah satunya adalah AKM, kemudian survei ya, ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan ya. Tapi kenapa kok kita lebih, kayaknya sepertinya menekankannya lebih kepada AKM-nya, karena di sini adalah AKM itu kita akan melihat proses kompetensi yang dicapai oleh siswa kita ya. Proses kompetensi akan dicapai oleh siswa kita. Memang AKM itu bukan pengganti daripada ujian nasional, bukan ya, karena nanti akan kita simak secara bersama-sama ya, bahwa ternyata memang AKM itu bukan pengganti ujian nasional. Tujuan daripada AKM hanya untuk bagaimana ya, sekolah, dimulai dari sekolah itu memperbaiki proses pembelajarannya pada saat siswa ya, mengikuti AKM itu ternyata di bawah itu. Nah ini, oleh karena itu maka kita selaku guru, tentu pihak sekolah ya, ini harus bagaimana kita mengambil sebuah inovasi ya, atau kreativitas untuk menciptakan proses pembelajaran yang mampu menciptakan ya, mampu membuat anak untuk bisa menguasai kompetensi itu tadi. Nah ini, oleh karena itu nanti akan kita simak secara bersama-sama pemahamannya ya, karena di situ dalam AKM itu banyak hal, mulai dari tujuannya, kemudian sampai kepada di dalam materi itu saya lihat juga ada bahkan dicontohkan ya, ada linknya nanti itu bagaimana cara pembuatan soal-soal daripada AKM itu ya. Karena intinya AKM itu tadi, yaitu tadi bukan menilai siswa, bukan penilaian secara personal, tetapi dia menilai sebuah proses, artinya satuan yang akan dilihat, yang lebih tujuan akhirnya adalah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini ya, prosesnya itu sudah tepat sasaran atau belum. Oleh karena itulah kementerian ya di era sekarang ini menunjukkan, jadi walaupun kita di era pandemi, tapi ada tetap kita bergerak, berupaya untuk bagaimana anak itu tetap mendapatkan haknya ya, yaitu apa? Belajar. Nah mungkin kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita simak secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita. Ini kurang lebih durasinya kalau saya lihat 4 menit ya. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM, kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi dalam masyarakat. Terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka ikuti di masa depan. Fokus terhadap kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara.
Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengenal profil pelajar Pancasila dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertakwa kemudian. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan yang ke-6, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dan area perbaikan di tiap sekolah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil. Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang telah beliau sampaikan oleh Bapak Menteri kita tentang kebijakan, ya, kebijakan yang diambil dalam kerangka meningkatkan mutu, ya, mutu daripada sistem pendidikan nasional kita. Nah, langkah yang diambil antara lain pada seri AKM ini adalah bagaimana kita di dalam melakukan asesmen penilaian bukan lagi siswa, ya, yang jadi objeknya, tetapi bagaimana proses tadinya kita simak bersama, artinya proses pembelajaran yang lebih penekanan kepada proses, ya. Dengan proses itu diharapkan anak itu memiliki kompetensi yang komplit, gitu ya. Tidak hanya kompetensi dalam bidang akademik, tapi yang non akademik juga, itu ya, secara intinya adalah untuk peningkatan itu. Nah, kemudian dengan adanya kebijakan ini, ya, kebijakan dalam kerangka ini tadi, maka kita sebagai satuan pendidikan, mari kita bersama-sama, ya, merespon ini dengan antara lain kita mengikuti kegiatan ini, ya. Nah, di sini mungkin ada yang menarik, ya, supaya artinya Bapak Ibu ini lebih tertarik, gitu ya. Nah, ini kita saksikan tayangan juga, kurang lebih ini durasinya 3 menit. Anda ingin memahami asesmen kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ayo belajar bersama pada Guru Belajar sebagai asesmen kompetensi dirimu atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebagai guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan memberikan hasil AKM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pembebasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar
secara garis besar dengan disampaikan itu setidak-tidaknya mampu menarik kita ya untuk mengikuti ya BIMTEK ini. Jadi kalau disampaikan ke kawan-kawan yang lain, artinya ini, jadi bisa kita melalui WA kita sampaikan ini apa yang didapat gitu ya dengan kita mengikuti kegiatan ini. Tetapi kalau untuk kita secara langsung tadi terakhir kita dapat piagam ya. Tetapi yang untuk mengimbas kepada siswa didik kita tentunya adalah kita mampu mempersiapkan ya proses-proses pembelajaran yang mampu meningkatkan daripada mutu pendidikan di sekolah kita ya, terutama di sekolah kita tentu nantinya mengimbas bukan hanya sekolah kita tetapi sampai kepada tingkat pusat, yaitu terciptanya sistem pendidikan nasional kita yang memang memiliki mutu yang baik gitu ya, yang diharapkan sesuai dengan tujuan daripada pendidikan nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya Bapak Ibu. Nah kemudian setelah kita tahu tadi ya, kita tahu apa yang kita dapatkan dengan mengikuti BIMTEK ini, apa sih isinya, materinya apa. Nah ini ada pada video ketiga ini yang sudah saya siapkan ya. Nah ini durasinya agak lumayan 33 menit. Nah ini mari kita saksikan lebih detail apa sih AKM tadi, pembangunan secara detailnya ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama kita simak, kemudian nanti kita sharing ya. Pertanyaan tersebut menurut maka pemerintah telah melahirkan atau telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang dikenal dengan istilah asesmen kompetensi AKM. Nah untuk mengetahui apa itu AKM dari mulai apa tujuannya, kemudian instrumennya seperti apa dan kapan pelaksanaannya, dan yang terakhir tindak lanjutnya seperti apa. Baik kepada dulu, welcome to AKM 2021. Bapak Ibu ya, dan juga saya edukasi isi nasional program ini yang pertama akan kita ketahui apa sih tujuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana instrumennya. Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaannya, dan yang keempat seperti apa tindak lanjutnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa itu asesmen? Nah, untuk mengetahui apa itu asesmen, kita lihat tujuannya dulu. Bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berdasar, yaitu apa? Literasi, numerasi, dan karakter. Tujuan asesmen nasional ini adalah intinya penilaian hasil penilaian siswa yang paling mendasar dari datang kepada tiga hal, yaitu literasi, kemudian yang kedua numerasi, dan yang ketiga karakter. Dan yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, mengapa sih sebetulnya atau tentang asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Nah, asesmen nasional itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya ini dirancang untuk menghasilkan apa? Tentang informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang ada di wilayahnya untuk apa? Yaitu peningkatan hasil belajar siswa. Ini intinya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, asesmen nasional menghasilkan informasi antara lain apa saja. Nah, pertama perkembangan mutu dan dari waktu ke waktu, dan yang kedua kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Ini yang menjadi tujuan atau sasaran kompetensi dan karakter siswa. Hubungannya apa? Gambaran tentang karakteristik esensial. Nah ini yang menjadi alasan kenapa diadakan atau perlunya program asesmen nasional. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, apa asesmen nasional menentukan kelulusan? Tadi itu
Ya, jadi si A, si B itu tidak ditentukan nilai sekolahnya oleh asesmen nasional siswa. Kemudian Bapak sekalian, selanjutnya siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Tapi itu pertanyaannya. Nah, yang menjadi peserta asesmen nasional terdiri dari seluruh jenjang dari mulai kelas 5 kemudian, dan itu pun hanya sebagian siswa yang dipilih, artinya tidak seluruh siswa di dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang menjadi sasaran berikutnya yaitu seluruh program PKBM yang akan jadi siapa? Guru dan kepala sekolah. Nah, ini jadi kadang-kadang memang kita suka salah memahami gitu kan. Jadi antara AKM dan asesmen nasional. Kalau asesmen 3 komponen ini yang didapat hasil dari asesmennya, harapannya yaitu akan memberikan informasi yang lengkap tentang prioritas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi diselenggarakannya asesmen nasional yang sasarannya dari siswa kelas 5 itu pasti murid sebagai seorang individu. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa bukan itu berurusan kewenangan dari pendidik atau dari guru. Intinya adalah melalui siswa yang dipilih, melalui guru dan kepala sekolah akan memberikan gambaran sehingga nanti sekolah tersebut dapat digunakan pada kelas 11 kan gitu. Bapak Ibu sekalian, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan. Apabila asesmen nasional menggantikan UN, kan begitu ya. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dan mengevaluasi tadi di akan tetapi asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk menetapkan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Akan dihasilkanlah sebuah lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah tersebut gitu. Jadi sederhananya, kalau UN itu mungkin lebih kepada penilaian individual, tetapi kalau asesmen itu lebih kepada penilaian secara global, yaitu tentang evaluasi mutu sistem pendidikan, literasi, numerasi atau matematika. Kenapa hanya 2 ini? Pertanyaannya begitu. Karena 2 kompetensi dasar inilah yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh siswa. Terlepas siswa nanti ke depannya bercita-cita ingin apa misalkan. Tetapi konsep dasarnya yang harus diukur adalah 2 literasi ini, yaitu nasional juga mengukur karakter muridnya atau karakter siswa. Selain nilai-nilai kognitif, maka asesmen nasional juga mengukur nilai-nilai yang non kognitif, yaitu apa? Sikap, nilai keyakinan, serta perilaku. Nah itu Bapak dan Ibu tujuan daripada diselenggarakannya atau adanya program asesmen nasional. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang apa? Tentang instrumen. Nah, di sini dilihat ada sebuah perbedaan antara ujian nasional dan AKM, gitu kan? Dari jenjang penilaian yang pertama, dari jenjang penilaian ujian nasional terdiri dari SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Itu kalau program ujian nasional. Tetapi di AKM itu seluruh jenjang SDNI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Ya. Kemudian dari level murid atau level siswa. Di level siswa, ujian nasional diselenggarakan. Kemudian pada yang keempat, tingkat kategori tes. Di ujian nasional itu menggunakan high state, sedangkan di AKM menggunakan keputusan. Nasional itu terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat, misalnya matematika, SMA dan SMK. Nah, tetapi apabila di AKM model soalnya seperti apa? Model soalnya ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kumulatif, ada mencukupkan,
ada isian singkat dan ada penilaian. Ini bedanya. Ya, kalau di sini menghadirkan tidak data saja. Kemudian metode tes formulir. Kemudian yang selanjutnya metode penilaian. Metode penilaian yang digunakan di ujian nasional itu menggunakan computer based test atau CBT. Sedangkan di AKM itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing, yaitu setiap butir soal yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta tes. Itu bedanya antara computer based test dalam computerized multi-test adaptive. Yes, adaptive. Itu bedakan. Baik sekalian, sekarang kita masuk pada instrumen apa yang digunakan oleh asesmen nasional. Ya. Di sini ada 3 instrumen nanti asesmen nasional yang digunakan. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum atau lebih dikenal dengan AKM. Yang kedua ada survei karakter atau lebih dikenal. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, apa yang dimaksud minimum pada AKM? Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Yang menjadi targetnya adalah konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan. Dalam hal ini tidak semua konten diwajibkan, maka sifatnya menjadi minimum. Itu yang dimaksud dengan minimum pada AKM. Kemudian Ibu, ada pertanyaan, apa bedanya antara AKM dengan survei karakter? Nah, AKM itu mengukur psikometrik melalui literasi membaca dan numerasi. AKM lebih kepada literasi membaca dan numerasi. Itu Bapak. Baik, kemudian selanjutnya itu melihat apa saja komponen. Nah, itu rincian komponen AKM. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke bagian bagaimana sih bentuk soal asesmen nasional. Nah, untuk soal asesmen nasional ini berbeda dengan bentuk yang biasa ditemukan di ujian nasional. Nah, di sini terdiri dari pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks. Nah, ini bedanya kalau pilihan ganda itu murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Sedangkan kalau pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian yang ketiga ada soal menjodohkan. Ya. Kemudian yang keempat ada pilihan, yaitu murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Dan yang terakhir di soal asesmen nasional ini ada isian singkat, yaitu murid dapat menjawab berupa penggunaan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Nah, ini bentuk-bentuk soal asesmen nasional. Kemudian kepada Ibu, masih banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM. Nah, di sini berbeda-beda. Untuk kelas 5 itu terdiri dari 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Ya, itu untuk kelas 5. Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 11 itu ada 36 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. AKM ini diselenggarakannya secara adaptif, artinya setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan kemampuan sendiri. Kemudian Bapak sekalian, selanjutnya apa soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN bagian porsinya? Tentu tidak. AKM mengukur kompetensi dasar yang perlu dipelajari semua murid, ya, tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama.
Nah kemudian teman-teman sekalian, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM di sini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa menu. Pertama ada numerasi, kemudian ada literasi teks fiksi, kemudian ada literasi teks informasi. Adapun level pembelajarannya di sini kelihatan bahwa untuk level 1 yaitu untuk kelas 1 dan 2, numerasi kelas 2 31 soal, kemudian teks fiksinya 21 soal, kemudian teks informasinya 25 soal. Begitupun untuk level 2 yang kelas 3 dan 4 ini berbeda. Dan juga kelas 5 dan 6, kemudian 7, 8, 9, 10, dan 11, 12 ini berbeda-beda level pembelajarannya. Adapun kalau kita ingin melihat yang lebih ini tinggal kita buka satu-satu ininya ya kan numerasi. Nah numerasi contoh seperti ini bisa kita buka salah satu saja. Nah contoh misalkan di level pembelajaran 1 untuk kelas 2. Nah ini bahasanya bilangan misalkan. Representasinya apa? Nah, memahami bilangan caca, memahami satuan sederhana, misalkan sampai ke bawah dan sebagainya. Begitupun untuk kelas 4, kelas 6, kelas 8 sampai kelas 10 ini beda-beda. Nah ini untuk acuan soal dan proses atau metode pembelajarannya. Nah itu Nah itu Bapak dan Ibu bahasan kita di bagian 2 yaitu tentang instrumen asesmen nasional. Kita akan masuk ke bagian ketiga yaitu apa? Pelaksanaan. Nah, stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud ya. Kemudian komposisinya untuk jenjang SDMI kelas 5 itu maksimal sebanyak 30 siswa. Sedangkan untuk SMPTS, SMA, MA, dan SMK itu kelas 8 dan kelas 11 maksimal 45 siswa setiap satuan pendidikan. Di sini untuk peserta asesmen nasional tidak seluruh siswa, melainkan hanya siswa tertentu sebanyak 30 untuk SD, SMP, SMA sebanyak 45 dan yang menentukan adalah Kemendikbud. Selain itu, kepala sekolah dan seluruh guru harus atau wajib mengikuti asesmen nasional. Nah itu untuk peserta asesmen nasional. Sedangkan untuk peserta AKM itu siapa saja? Untuk peserta AKM adalah semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Adapun untuk guru dan kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Itu bedanya antara peserta asesmen nasional dengan peserta AKM. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Serta kelas 9 jenjang SMA, MA, dan SMK akan dilaksanakan akhir Maret 2021. Nah, pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SDMI akan dilaksanakan di bulan Agustus 2021. Jadi untuk tingkat SMP dan MA, SMA itu di bulan Maret, sedangkan untuk SD di bulan Agustus. Itu untuk waktu pelaksanaan AKM-nya. Nah, kemudian berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Nah, kalau yang di atas AKM, asesmen nasional terdiri dari 1. Alokasi sesi asesmen survei itu berbeda untuk murid kelas 5, 8, dan 11. Di tabel ini dilihat bahwa untuk tingkat SDMI hari pertama tes literasi selama 75 menit yang terdiri dari survei karakter 20 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah ini untuk SDMI. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK
Di hari pertama tes literasinya 90 menit, survei karakternya dan 30 menit. Nah, itu untuk pengalokasian waktu asesmen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan survei lingkungan belajar untuk sekolah dan guru dari sisi ya diberikan alokasi waktu untuk melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pekerjaan apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme validasi. Ya. Kemudian sejauh teknik pelaksanaan asesmen nasional sama seperti UNBK sendiri. Nah, di sini terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional seperti apa? Tentu bentuk soal berbeda maupun sistem adaptifnya berbeda. Namun secara umum, tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK sendiri akan mudah menjadi sistem pelaksanaan asesmen hampir sama sistemnya. Itu untuk sosialisasi dan uji coba. Nah, kemudian sekarang bicara teknik. Bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Nah, pertanyaannya begini. Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggang waktu tersebut semua guru akan berpartisipasi. Partisipasi setiap guru di dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum dari iklim belajar dan iklim satuan pendidikan tersebut. Nah, itu ya, jadi ada waktu diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi survei lingkungan belajar bagi siapa? Bagi guru untuk tingkat SD atau MI. Kemudian SPP, SMA dan SMA di hari Sabtu 7.30 tes, kemudian literasi, kemudian penjelasan survei dan survei. Nah, di hari kedua itu persiapan tes, literasi, penjelasan survei dan survei. Nah, ini sesi AKM baik untuk SD sederajat maupun SMP, SMA, SMA. Di sesi kedua, nah tadi kan sesi 1 ya, sesi kedua ini dimulai jam 10 ya. Jadwalnya atau materinya sama, persiapan tes, literasi, penjelasan survei. Kita sudah menyaksikan secara bersama-sama ya, ada 3 tadi ya, 3 video. Yang pertama kebijakan daripada kemudian yang kedua adalah video bagaimana kita untuk mengajak ya teman-teman kita untuk tertarik gitu ya, untuk mau mengikuti kegiatan daripada BIMTEK guru belajar dari AKM. Kemudian video yang ketiga adalah isinya ya, artinya di situ karena langsung kepada